Setelah pernikahan, Rasulullah dan Khadijah menjadi pasangan yang penuh kebahagiaan, saling melengkapi satu sama lain. Saat itu Muhammad adalah sosok pemuda yang memiliki kekuatan fisik yang baik, sehingga dia mengambil semua urusan ekonomi juga kerja keras yang Khadijah lakukan. Meski Khadijah terbiasa hidup mandiri, dan perempuan terpandang tidak menjadikan Khadijah menjadi perempuan yang keras kepala, ia mengimbangi dirinya sebagai perempuan yang penuh cinta dan lemah lembut kepada suaminya. Khadijah dan Muhammad masih ada ikatan nasab, yaitu Qusai, dari keturunan keempat. Khadijah termasuk dalam kalangan elit orang Quraisy. Dunia Khadijah telah diisi dengan kehadiran Muhammad yang sudah berada di sisinya. Dia merasakan bahagia di seluruh penjuru rumah yang dihuninya. Ia hidup bersama seseorang yang memiliki kepribadian yang begitu luar biasa. Pemuda yang mampu menghapus khayalan dan pikiran sejak lama yang memenuhi kepalanya. Kesempurnaan perilaku yang menyelimuti pribadi laki-laki tersebut merupakan kesempurnaan manusia. Tidak ada manusia dan siapapun yang memiliki kebijaksanaan yang lebih dari Muhammad punya. Khadijah mulai mengetahui bahwa Muhammad begitu menyukai ketenangan, perenungan juga keheningan. Karena itulah Khadijah bahkan menyiapkan ruangan dalam rumahnya sebagai tempat ibadah, merenung, dan tafakur untuk Muhammad. Bahkan Khadijah tidak pernah mengusik suaminya ketika melakukan tafakurnya. Kehidupan rumah tangga yang membahagiakan itu tidak lantas membuat Muhammad mudah merasa puas. Ia mencoba menjelajahi kehidupan spiritualnya dan memikirkan tentang penciptaan alam semesta. Khadijah sebenarnya lebih senang bila suaminya tetap di rumah bersamanya, namun ia juga tidak bisa bersifat egois dan larut dengan perasaannya sendiri, sebab ia merasakan kekuatan spiritual pada diri Muhammad yang mampu melampaui hal-hal yang bersifat lahiriah. Kekuatan itu juga yang selama ini melindungi diri Muhammad terhadap perbuatan-perbuatan tercela serta tradisi-tradisi buruk yang marak di kalangan masyarakat Mekkah. Ia kemudian meminta izin kepada Khadijah untuk menyendiri dan merenung serta memperhatikan keagungan-keagungan Tuhan juga, indahnya ciptaannya. Ia kemudian memilih Gua Hiro sebagai tempat menyendirinya. Muhammad melakukan uzlah selama sebulan di Gua Hiro dan Khadijah pun yang menyiapkan sendiri keperluan yang dibutuhkan oleh suaminya tersebut selama uzlah tersebut. Beberapa waktu sebelum kepulangan Rasulullah dari uzlah di Gua Hiro, ibu susuannya Halimah As-Sa'diyah datang ke rumahnya. Ia mengeluhkan kekeringan yang menimpah dusunya saat itu, sehingga ia membutuhkan pertolongan dengan mendatangi putra susuannya tersebut. Ia akan mendengar dengan seksama ketika Halimah menceritakan mengenai laki-laki kecil yang begitu ia cintai. Halimah akan duduk selama yang ia mau. Muhammad juga tidak meninggalkannya selama ia menceritakan tentang keluhan yang tengah dihadapinya. Halimah akan duduk selama yang ia mau. Rasulullah juga tidak meninggalkannya selama ia menceritakan tentang keluhan yang tengah dihadapinya. Kemudian Rasulullah dan Khadijah menyiapkan hadiah untuk Halimah 40 ekor kambing dan seekor unta untuk ia bawa pulang ke dusunnya. Di dalam rumah tersebut, anak-anak Khadijah dari suaminya yang dahulu juga tinggal bersamanya, mereka menganggap Muhammad layaknya seorang ayah kandung sendiri. Hal itu terjadi karena mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang penuh dari Rasulullah. Anak pertama Rasulullah dan Khadijah diberi nama Qasim. Anak laki-laki tersebut lahir ketika Nabi Muhammad berusia 29 tahun. Tidak jauh dari kelahiran anak pertamanya, Khadijah kembali dikaruniai anak kedua ketika berusia 45 tahun dan Nabi Muhammad 30 tahun. Anak tersebut berjenis kelamin perempuan yang kemudian diberi nama Zainab. Qasim dan Zainab terus tumbuh dan berkembang sesuai usia mereka dengan begitu baik, namun tidak ada yang tahu takdir dan hikmah apa yang tengah dipersiapkan kepada mereka berdua karena Qasim meninggal dunia secara mendadak. Qasim meninggal di usianya 2 tahun. Khadijah merasakan kesedihan yang mendalam, sedangkan Rasulullah sebagaimana seorang ayah, ia berharap Qasim bisa tumbuh dewasa dan berada di sisinya. Kemudian memasuki usia 33 tahun, Nabi Muhammad kembali memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Ruqayyah. Anak keempat Nabi Muhammad
dan Khadijah adalah seorang anak perempuan lagi. Ia diberi nama Ummu Kulsum. Beberapa waktu setelah kelahiran Ummu Kulsum, Mekah dilanda banjir yang menyebabkan kerusakan pada bagian-bagian Ka'bah. Kekhawatiran dirasakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka kemudian sepakat untuk merobohkan Ka'bah dan membangun ulang dari awal. Pembangunan Ka'bah tersebut berjalan lancar sampai pada bagian pojok di mana Hajar Aswad akan diletakkan. Mereka berebut ingin mendapatkan penghormatan sebagai pihak yang mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka kemudian menyepakati bahwa Muhammadlah yang akan memberi keputusan siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Allah kemudian memberi petunjuk terhadapnya untuk memberi keputusan yang memuaskan perasaan semua pihak. Ia kemudian menghamparkan selendangnya dan mengambil Hajar Aswad untuk diletakkan di atas selendangnya, kemudian meminta setiap pemimpin dari kabilah untuk maju dan memegang di antara ujung selendang tersebut dan mengangkatnya bersama-sama pada tempat Hajar Aswad itu akan diletakkan. Setelahnya, Rasulullah sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada lubang dinding yang sudah disiapkan. Dengan hal tersebut, maka semua pihak merasa terpuaskan dan pertikaian di antara mereka bisa dihindari. Sepulang dari Ka'bah, Rasulullah kemudian pulang dan menceritakan peristiwa tersebut kepada istrinya, Khadijah. Ia kembali dengan perasaan syukur karena berhasil mendamaikan kaumnya dengan baik. Khadijah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan penuh kegembiraan. Perhatian dan kebanggaan terpancar begitu jelas pada dirinya. Setelah peristiwa tersebut, Khadijah dikabarkan memulai kehamilan kelimanya. Sama seperti laki-laki saat itu, pada umumnya Muhammad juga memiliki harapan untuk mempunyai banyak anak laki-laki. Namun kembali lagi bahwa setiap apapun yang diberikan kepadanya adalah anugerah dan mengandung hikmah yang seringnya tidak dapat ditangkap oleh pikiran manusia. Mendapatkan seorang istri seperti Khadijah saja merupakan sesuatu keberuntungan yang tidak pernah ia kira sebelumnya, maka tidak ada yang lebih baik dari sabar dan rela atas apa yang Tuhan berikan terhadapnya. Khadijah dan Rasulullah kembali dikaruniai seorang anak perempuan. Anak tersebut memiliki paras persis seperti Muhammad. Khadijah bahkan mengatakan tidak ada paras yang lebih sama dengannya di bumi ini lebih dari anak tersebut. Bayi perempuan ini kemudian diberi nama Fatimah. Saat itu, usia Muhammad memasuki 35 tahun dan Khadijah 50 tahun, terhitung sudah 10 tahun mereka hidup sebagai sepasang bersama.